Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasibinadi Kelapas kelas 2 Gorontalo, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang kami muliakan Pak Ustadz Al-Mukaram Rahmat Jafar. Bapak hadirin yang kami muliakan, untuk kita memulai kegiatan pada saat ini, mari sama kita bacakan basmalah. Selanjutnya, untuk lebih menambah nikmat kegiatan kita pada hari ini, mari sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawakan oleh rekan kita Usman Mahmud. Kepada saudara dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illah wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menjadi asbab pembuka keberkahan pada kegiatan ini. Selanjutnya, mari sama kita dengarkan sambutan sekaligus arahan dari Kasibinadi. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Mukarram Bapak Rahmat Jafar yang hari ini bersedia hadir untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, seluruh koordinator bidang Badan Takmir Masjid At-Taubah, serta jamaah sekalian yang saya cintai, saya banggakan, yang insya Allah kita sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka program pembinaan mental spiritual. Salawat dan salam mari kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat yang insya Allah curahan rahmat syafaat sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kami ingatkan kembali bahwa Ramadan tinggal menghitung hari. Artinya sekarang posisi kita ini berada di tanggal 21 Februari. Kalau Ramadan, satu Ramadannya jatuh pada tanggal 11, berarti sudah kurang dari 20 hari kita menuju ke satu Ramadan. Nah, tentunya banyak yang perlu kita persiapkan, terutama bagi pengurus Badan Takmir Masjid. Mungkin sedikit saran kepada Pak Ketua Harian bahwa apa yang kemudian menjadi program Gemah Ramadan itu sudah mulai digaungkan kepada teman-teman sekalian yang ada di lapas ini. Artinya dibuatkan bannernya, ada Gemah Ramadannya, apa-apa acara dari pagi sampai dengan tarawih. Jam berapa kegiatannya, ya sudah ada promosi, ya ada penyampaian kepada jamaah biar tahu bahwa saat Ramadan itu kita ada program ini. Kemudian kami juga berharap sesegera mungkin memberikan daftar usulan untuk pelaksanaan tadarus, ya. Jadi warga binaan yang mau ikut tadarus itu didaftar, segera diajukan supaya kami bisa lebih cepat untuk memprosesnya. Karena kami akan terbitkan SK. Kemudian yang iktikaf, ya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu juga kami akan sidangkan, termasuk seluruh rincian kegiatan pada saat kegiatan iktikaf itu. Jadi apa-apa yang kemudian akan dilaksanakan itu kemudian menjadi agenda yang akan kami bahas dengan teman-teman di tim, sehingga pada saat pelaksanaan kami sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak keamanan bahwa kegiatan inilah yang akan dilaksanakan, sehingga pihak keamanan, Kantip itu sudah akan membuat sebuah rundown terkait dengan penerapan sistem pengamanan yang akan dilakukan pada saat Ramadan. Meskipun bahwa Ramadan tahun kemarin itu tidak ada bedanya dengan tahun ini dalam bentuk pelaksanaan, namun saya berharap ada peningkatan kualitas, ya.
walaupun kemudian sama prosesnya, tetapi kualitasnya meningkat. Programnya itu kualitasnya jauh lebih baik apa yang akan kita buat. Termasuk tadarusnya itu seperti apa. Kalau kita programkan di tahun kemarin bahwa khataman raya di lapas ini itu 2 kali kita laksanakan di masjid. Yang lain bisa juga melaksanakan di pondok masing-masing. Namun ketika khataman raya semua akan berkumpul di masjid, itu dilakukan 2 kali. Nah, ini yang kita harus tingkatkan kualitasnya seperti apa. Kemudian itikaf, apakah itikaf itu hanya kemudian datang di masjid, berdiam diri, ya, ataukah mungkin ada ibadah-ibadah khusus yang akan kita lakukan secara berjamaah di masjid ini sampai dengan waktu sahur, sampai setelah selesai duha baru kita bubar kembali ke kamar masing-masing. Nah, siapa-siapa yang ada di situ biar cepat kita proses untuk izin pelaksananya. Karena sistem mengatur harus seperti itu. Jadi kita tidak sembarang untuk melakukan suatu proses kegiatan kalau tidak berizin dari pimpinan, kemudian di pihak pengamanan, ya. Karena jumlah kita cukup besar, di atas 600 orang, harus mengatur bagaimana proses mulai dari persiapan buka puasa, sahur. Dari jadwal yang saya lihat, Pak Ustadz Rahmat ini karena pada saat kemarin beliau kan tidak datang, sehingga mungkin komunikasi kita belum nyampe, sehingga bukan terlewat. Namun mungkin ada tawaran bisa mengisi Jumatan di sini. Barangkali biar dalam Ramadan itu biar cuma dapat sekali lah Pak Ustadz. Sekali. Namun di Gemar Ramadan itu kegiatan itu sepanjang hari. Jadi mulai dari malam terus sampai ada kegiatan itikafnya sampai 2, terus berjalan terus, ada pengajian, enggak berhenti ya pengajiannya. TPQ tetap berjalan, jangan tidak berjalan. Bahkan kalau perlu ditingkatkan dengan ada lomba di sana. Ya Pak Ketua. Kita kan tidak perlu ada hadiah yang mewah. Namun lomba kemudian menjadi motivasi kita mengukur sampai di mana kemampuan kita. Karena nanti kita datangkan juri-juri yang bisa menilai bacaan saya ini sudah benar atau mungkin masih ada miring-miringnya. Dari situ bisa introspeksi, kita perbaiki lagi. Jadi lomba itu bukan harus mengejar hadiah, ya, namun bagaimana menjadi bagian sebuah kompetisi untuk mengukur kemampuan kita, mengukur kapasitas kita. Kalau tidak diukur seperti itu, kita tidak akan pernah tahu, karena yang bisa menilai itu bukan diri kita, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya bilang saya ini baik, belum tentu baik menurut pandangan bapak-bapak. Seperti itu. Jadi yang menilai itu adalah orang lain, bukan diri kita. Ya. Nah, saya harapkan itu Pak Ketua, ada banner di sana Gemar Ramadannya ini nanti Pak Ustadz Rahmat diundang tanggal berapa, artinya Jumat keberapa di Ramadan itu punya waktu. Insya Allah beliau juga kita doakan sehat walafiat, ya, selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang saya programnya bukan berarti kemudian mengkesampingkan teman-teman yang ada di sini untuk tidak mengisi kegiatan di Ramadan itu, tetapi kita isi, kita tidak jadi sengaja untuk mengambil para mubalik dari luar lapas, sehingga ada suasana yang berbeda di tempat kita ini. Jadi kalau kami mungkin Pak Rahmat pernah atau belum, kalau kita buka puasa Pak, dari jam Pak Dasar itu sudah ada kegiatan pemutaran YouTube, ceramah dan cerita-cerita tentang kisah-kisah sejarah kebudayaan Islam. Kita kuiskan apa yang bisa mereka lihat, kemudian
ada diisi oleh penceramah di tempat ini, dan bahkan penceramah ini sampai dengan tarwih. Jadi tidak pulang, kita sama-sama di sini, makannya di sini. Jadi kumpulnya ini sejumlah warga binaan yang beragama Islam ini ngumpul seperti duduknya seperti ini. Buka puasa bersama, lanjut dengan maghrib. Seperti itu Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah Pak Ustadz juga punya waktu untuk kita di Jumat bersama. Beliau jadi khotib dan imam di tempat ini. Saya kira mungkin itu dari kami. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari arahan Kasih Binadik. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kuliah 7 menit yang akan disampaikan oleh rekan kami Heri Antonio. Kepada saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Kota Gorontalo, yang kami hormati pula Badan Pengurus Badan Takmirul Masjid bersama Ketua Harian dan jajarannya, yang kami muliakan Al-Ustadz Al-Mukarram selaku penceramah inti pada kesempatan kali ini, serta rekan-rekan jamaah masjid At-Taubah yang saya banggakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dialah Allah yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan kita nikmat yang begitu banyak. Dari sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri nikmat Allah tidak pernah putus dari diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dialah Allah. Walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat baik, tidak akan sedikit pun meninggikan derajatnya di sisinya. Dialah Allah yang walaupun seluruh hamba-hamba dari awal zaman sampai akhir zaman semuanya berbuat dosa, tidak akan sedikit pun mengurangi derajatnya di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat bertaikankan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengorbankan dirinya demi kita sebagai umat, Nabi yang telah memperjuangkan kita, yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, zaman yang penuh dengan kebohongan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar untuk berkhutbah. Tetapi apa yang terjadi hadirin yang mulia? Ketika beliau menaiki mimbar, beliau mengaminkan sebanyak 3 kali. Ketika menaiki mimbar, Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin,
Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selesai Rasul berkhutbah, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa gerangan? Sebab tadi engkau naik di atas mimbar untuk berkhutbah, ada satu gerakan yang tidak pernah engkau lakukan di gerakan-gerakan sebelumnya ketika engkau naik mimbar." Kata Nabi, "Wahai sahabatku, tahukah kalian, tadi ketika aku menaiki mimbar, Jibril datang kepadaku." Apa kata Jibril? "Ya Rasul, aku ingin berdoa kepada Allah dan aku menginginkan engkau sendiri yang mengaminkan doanya." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apa doa Jibril? Jibril yang berdoa, Rasul yang mengaminkan, maka mustahil tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa doa Jibril itu, mau tahu? Mau? Kita ikuti setelah pesan-pesan yang satu ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Jibril yang pertama, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya, ibadahnya, solatnya, zikirnya anak yang durhaka kepada orang tua." Tidak perlu susah-susah mencari ridha Allah di mana. Ridha Allah mau cari di mana? Sebab ridha Allah ada sama ridha orang tua. Tidak perlu kita susah-susah cari murka Allah ada di mana, sebab murka Allah pula ada sama diri orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doa Jibril yang kedua, "Ya Allah, jangan engkau terima puasa Ramadannya, salatnya, zikirnya, ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya." Kemudian doa Jibril yang ketiga, "Ya Allah, jangan engkau terima puasanya, salatnya, ibadahnya, zikirnya seorang hamba muslim yang sedang berada dalam sengketa atau permusuhan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini nikmat Allah masih ada sama diri kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menuju bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai pada bulan Ramadan. Amin. Semoga di antara kita yang sedang dalam keadaan bersengketa, saling bermusuhan karena disebabkan utang atau hal yang lain sebagainya, mari kita saling membuka dada, saling maaf memaafkan demi menyambut datangnya bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kultum yang telah disampaikan kepada rekan, diucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak jamaah Masjid At-Taubah yang kami hormati, selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Rahmat Jafar. Sekaligus kami minta dengan hormat menutup kegiatan ini dengan doa. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Saya hormati dan saya muliakan Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum selaku Kasih Binadik Lapas kelas 2 Kota Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Harian, para pengurus Masjid At-Taubah
Lapas Gorontalo, yang saya cintai dan saya banggakan, dan saya doakan dengan segala kebaikan seluruh warga binaan Lapas kelas 2 Kota Gorontalo, insya Allah diberikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dilunasi utang-utangnya. Saya sudah duga yang ketiga itu paling keras. Kita bersyukur pada sore hari ini, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam suasana yang penuh dengan keimanan, penuh dengan ketaatan. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada teladan kita, cinta dan idola kita semua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat-salawat kita ini akan terakumulasi, terbalas dengan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa pekan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang kita nantikan karena dia membawa banyak keberkahan. Berkah itu dalam bahasa Arab diambil dari kata birkah. Birkah itu kolam yang besar ada airnya, itu namanya birkah. Nah, apa hubungannya dengan barokah? Barokah itu kasratul khairat wal hasanat, bulan yang membawa banyak kebaikan. Keberkahan maksudnya banyak kebaikan. Karena Ramadan itu Allah hadirkan sebagai momentum untuk kita bersih-bersih diri. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Dan di sini kemudian semakin menguatkan keyakinan kita bahwa rahmat Allah itu wasi'ah, rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Maghfirah dan ampunan Allah itu luas. Oleh karena itu kepada orang-orang yang sudah melampaui batas dalam melakukan dosa, jangan berpikir saya ini kira-kira masih pantas tidak mau sholat, saya ini masih pantas tidak berpuasa, sudah lalu banyak saya pedosa. Allah sendiri yang bilang, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang para pendosa itu, yang DP dosa so talanjur banyak, DP kesalahan talanggar besar, bilang sama orang yang terlalu banyak berbuat dosa itu, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Dorang pedosa sebanyak buih di lautan, ampunan Allah lebih luas, lebih banyak dari itu. Jadi kalau orang pedosa 100, Allah punya ampunan mungkin 1 juta, 1 miliar, tidak ada apa-apanya orang punya dosa ini. Jadi siapapun kita kan pernah melakukan dosa, siapapun dia. Pokoknya selain Nabi Muhammad, dia tidak maksum. Manusia satu-satunya manusia yang maksum yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini cuma satu, yakni Nabi Muhammad. Maksum itu artinya apa? Terjaga. Allah jaga dari melakukan perbuatan dosa. Kalau yang punya marga maksum banyak, diantaranya yang tidak jauh dari sini, Pak Ustadz Tony Maksum. Tapi kalau yang maksum terjaga dari perbuatan dosa cuma satu, cuma Nabi Muhammad. Selebihnya semua berpeluang, berpotensi melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu Nabi juga mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa, tapi sebaik-baik pendosa adalah orang yang langsung kembali bertaubat kepada Allah. Kira-kira di antara orang ini siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Termasuk saya, banyak dosanya. Kalau ada di antara jamaah yang merasa tidak pernah berbuat dosa, coba angkat tangan. Semua lantik jadi malaikat. Pasti kita pernah berbuat dosa.
Nah, karena seringnya kita berbuat dosa, baik yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun banyak, maka Allah hadirkan Ramadan sebagai sarana untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa dan kesalahan itu. Oleh karena itu jangan lewatkan, jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja sementara kita tidak dapat ampunan. So ini DP kesempatan yang paling bagus mau dapat ampunan dari Allah. Kalau di dunia saja orang minta-minta diringankan DP hukuman, minta-minta dibebaskan dari hukuman, kenapa untuk perkara ukhrawi orang cuek? Padahal hukuman di dunia tidak ada apa-apanya dengan hukuman di akhirat. Itu yang harus orang bandingkan. Orang kalau dapat vonis 1 tahun 2 tahun, aduh mendongkol, apalagi tidak sesuai dengan perbuatan kesalahan yang orang bekek, mendongkolnya luar biasa. Itu cuma di dunia yang pasti akan berlalu, yang pasti akan berakhir dengan mati. Bagaimana dengan vonis Allah, hukuman Allah di akhirat yang kalau disiksa selama-lamanya? Maka ini kesempatan, tinggal berapa bulan lagi, ayo kita latih diri kita sebagai persiapan terbaik menyongsong bulan Ramadan adalah melatih jasad kita, melatih perut kita untuk mulai berpuasa, melatih betis kita untuk lama berdiri dalam sholat, supaya kalau di sholat tarawih nanti tipe imam membaca abasa tidak ada yang TBC batuk semua karena bakas ingat tipe imam jangan terlalu lama Pak Imam, cuma abasa watawala, padahal belum tentu dia mau bawa semua. Amma yatasaalun anin naba'il azim, langsung tak pikir pada pikiran, oh pasti mau lama ini. Amma yatasaalun ini 1 halaman setengah, padahal belum tentu, mungkin dia mau bagi 2 atau dia mau bagi 3. Maka kadang-kadang orang ini sudah biasa dengan yang surat-surat pendek toh, yang alhaakumut takatsur wal asr, kemudian setelah itu sampai di qul huwallahu ahad. Nah, sekali-sekali di sini karena tidak ada urusan lain selain di lapas, untuk imam saya sarankan jangan alhaqu teruslah. Karena orang kan di dalam ya, bapak-bapak sekalian di dalam tidak ada urusan, ya baca yang panjang-panjang, tidak apa-apa, juz 30, misalnya 1 malam 1 juz. Ya 1 bulan Ramadan berarti khatam Quran 30 juz. Kalau kuat, kalau tidak kuat maka minimal juz 30 yang diulang-ulang setiap malam supaya somta biasa ada dengar. Juz 30. Kalau tipe imam tidak hafal, boleh Pak Kasdin imamnya sambil membaca mushaf, baik dia pegang atau ada yang standing mushaf yang sekarang dia jual-jual itu, baru DP mushaf yang besar. Tapi kalau sebagian orang dia pegang, pakai handphone juga tidak apa-apa. Mungkin misalnya Pak Kasdin, bukan Pak Kasdin pe handphone. Jangan bawa handphone, Pak kasih handphone, kasih pinjam sama imam sambil dia baca itu mushaf atau Quran yang ada di aplikasi handphonenya. Jadi membaca tidak apa-apa. Tapi selain sholat isya, kalau sholat isya tetap dari hafalan. Tapi kalau sholat tarwih untuk juz 30 dari amma yatasaalun sambil membaca di handphone tidak masalah. Supaya orang tidak stagnan cuma qul huwallahu ahad lagi, kemudian al-haqu lagi. Nah, ini kesempatan terbaik kita untuk membersihkan dosa dan kesalahan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu dari kata ramdo, romado. Baru ada tambahan apa? Alif dengan nun. Ya, alif dengan nun. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan sighatul mubalaghah, karena Ramadan itu datang setiap tahun terus terulang, maka ditambahkan ada alif dengan nun, Ramadan. Tapi kalau baru 1 kali datang dia berarti Ramadan itu sudah cukup. Ramadan itu artinya apa? Pembakar. Apa yang dibakar? Orang dosa-dosa dibakar. Dosa kepada orang tua. Pokoknya pikir-pikir ke sana, bayangkan ke sana, ingat-ingat ke sana, ulang orang dosa apa? Dosa sama istri yang sudah punya istri, dosa kepada orang tua, dosa kepada anak, mungkin zolim sama anak, lebih banyak dosa kepada tetangga, waktu masih di luar mungkin pernah berbuat salah sama tetangga, paling tidak mengganggu tetangga.
waktu putar musik karaoke sampai tengah-tengah malam mengganggu telinga tetangga. Itu kan dosa juga secara tidak langsung kan? Dosa pernah mengambil hak tetangga, macam-macam. Nah, ini kesempatan kita untuk bertaubat. Dan saya sarankan taubat ini supaya serius, maka amalkan anjuran para ulama untuk mandi taubat dan sholat taubat. Mandi taubat dan sholat taubat. Bagaimana mandi taubat Pak Ustadz? Sama dengan mandi junub. Sama dengan mandi. Kalau bapak-bapak seulama tidak mandi junub kan? Kecuali mimpi mandi junub. Niatnya beda. Ya Allah, saya berniat untuk mandi taubat. Siram bahu kanan, siram bahu kiri, kemudian setelah itu dibasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di kamar mandi Jo. Ustadz, kalau di laut boleh. Tak kurung begini, bagaimana mandi di laut? Ustadz, nanti setelah keluar saya mandi taubat. Anda Ustadz tunggu keluar, sekarang kesempatan untuk bertaubat. Ada yang tanya begitu, Ustadz mandi taubat di sungai boleh? Boleh. Lebih bagus mandi taubat di sungai. Bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya sekalian hilang. Terus setelah mandi taubat, sholat taubat 2 rakaat. Sholli sunnata taubah rakaataini, Allahu Akbar. Itu kalau dalam niat yang melafazkan niat, yang biasa ini melafazkan niat, tidak perlu panjang-panjang. Usolli fardhu zuhri. Itu seboleh. Arba rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman atau imaman lillahi ta'ala tidak wajib. Cuma usolli fardhu zuhri, itu sudah selesai. Kalau yang sunnah, usolli sunnata zuhri, usolli sunnata taubah lillahi ta'ala, itu tidak terlalu dianjurkan. Allah so tahu kalau mau sholat untuk Allah. Oke? 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Hafal? Rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Setelah itu hadirkan 3 syarat. Sebagai bentuk taubat kita 3 syarat. Pertama adalah menyesali. Yang kedua berhenti dari perbuatan dosa, menyesali pernah melakukan dosa. Dan yang ketiga berazam atau bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Itu kalau berkaitan dengan hak Allah. Pernah minum khamar, tahu khamar? Ya, khamar itu bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya bohits, bohito atau pinereis, pinaraci. Ya Allah, saya bertaubat dari perbuatan minum khamar. Pernah berzina, maka ya Allah, saya bertaubat dari perbuatan zina. Pernah mencuri, ya Allah, saya bertaubat dari perbuatan dosa mencuri. Sebutkan supaya ada pengakuan. Ustadz, insya Allah saya malam ini mau mandi taubat. Tunggu dulu, dosamu apa? 10 tahun lalu Ustadz, saya pernah menggeser batas tanah 2 meter ke tanah orang. Tunggu dulu, tidak cukup dengan mandi taubat ini. Biar mau mandi taubat tiap malam sampai molong-long itu idong, Allah tidak mau terima kecuali Anda kembalikan batas tanah itu ke tempat semula. Bo alioma Ustadz huliloma Ustadz molitowatiyah anta hubo 2 meter tau. Wow, alhamdulillah sampai sekarang jauh tawalioma masuk ke sertifikat latih bo itu huta bo itu. Harapulia bo 2 meter bo tibo kikio pa. Dia lupa bahwa atau dia tidak tahu Nabi mencontohkan masalah batas tanah itu bukan 1 meter, shibron, sejengkal. Ngolango Pak, jangan ngolopo. Ngolango. Siapa yang mengambil tanah orang sejengkal dengan cara zalim, maka Allah kalungkan sejengkal tanah itu di lehernya di hari kiamat. Dia bilang bos sejengkal tahu bo ringan. Ya, sejengkal tapi dikali 7 lapis bumi. Bos sejengkal itu belum 1 meter, belum 1 hektar. Pertama oli itu huta itu apa tuh dulah mau moli. Maka jangan sembarang dengan hak orang. Ustadz, kalau begitu saya mandi taubat malam ini, besok mau pergi di pasar.
mau lo buti hubungan patali walau tobati. Oh aliu mah mau tali malu owati ya Ustaz. Mabili ayam kampung. Sampaikan apa ini ayam kampung ini? Dia bilang, saya kasih pulang akan ayam-ayam yang selama ini saya pancuri. Iwana ditopona opona karena harus pohuani itu. Oh dia bilang masalahnya Ustaz saya tidak tahu siapa-siapa ada petuan yang saya pancuri akan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dosa ini terbagi menjadi dua jenis. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah, ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Kalau berkaitan dengan hak Allah paling gampang bawa tiga. Satu, menyesali. Dua, berhenti. Tiga, berjanji. Tapi kalau berhubungan dengan hak manusia, maka tambah satu lagi, mengembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Ramadan Allah siapkan berbagai macam sarana ibadah, mulai dari yang wajib sampai yang sunnah. DP yang wajib apa? Puasa itu yang wajib. Apalagi? Ada zakat, fitrah. Kalau yang sunnah apa? Yang sunnah di bulan Ramadan apa? Tarwih. Coba kita ambil dari yang wajib. Nabi SAW mengatakan, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadis tidak familiar sekali pat orang petalinya. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Kenapa bapak puasa? Ya karena dalam rumah semua bapak puasa, berarti tidak masuk, bukan karena iman. Kenapa berpuasa? Ya karena saya percaya bahwa Allah yang suruh dan saya harus taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti karena iman. Wahtisaban, dan karena mengharapkan pahala di balik puasa itu. Jadi jangan lupa kalau bapak puasa nanti, dua DP syarat supaya bapak-bapak dapat DP ampunan. Satu, berpuasa karena Allah. Yang kedua, berpuasa mengharapkan pahala Allah. Tidak boleh bapak puasa pokoknya bapak puasa saja, mau terima atau tidak itu urusan Allah. Bapak puasa mengharapkan ampunan Allah juga. Jadi dua itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka Nabi berjanji Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu janji Nabi. Itu janji Nabi. Dan janji Nabi itu pasti. Beda dengan janji pilkada, beda dengan janji pilpres. Dari 10 janji kampanye, untung-untungan 8 yang terpenuhi. Kenapa? Karena yang berjanji adalah manusia. Tapi kalau yang berjanji adalah Allah, Rasulullah itu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak pernah berucap kecuali atas perintah wahyu. Makanya apa yang keluar dari lisan Nabi so pasti betul. Jadi janji Nabi SAW kita mendapatkan ampunan karena apa? Karena kita berpuasa. Apa itu puasa? Asyamu huwal imsak. Puasa itu orang Arab bilang menahan. Menahan apa? Menahan diri, mengendalikan diri. Dari apa? Dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja? Tidak makan, tidak minum, termasuk rokok. Rokok membatalkan puasa tidak? Hah? Siapa bilang rokok membatalkan puasa? Rokok tidak membatalkan puasa. Merokok yang membatalkan puasa. Tinggal haudutu-dutu mau batali puasa. Yang penting tidak barokok kan? Yang merokok baru batal. Ini rokok tatarut. Orang tidak bikin apa-apa tidak batal puasa. Apalagi berjima, ya, berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, atau istimna, mengeluarkan mani dengan cara paksa. Saya suduga ini pasti mbak suara ini ya. Apalagi muntah dengan sengaja, hilang akal, itu yang harus dikendalikan. Termasuk mengendalikan emosi. Ini kan sama dengan bermasyarakat. Ini miniatur bermasyarakat. Ini kadang-kadang ada masalah terjadi baru baku panas sampai bakalae. Toh? Biasanya masih ada yang begitu?
Baku panas, baku sontong sadikim bakalai. Ayo mulai kendalikan diri kita dengan sarana puasa. Yang masih temperamen, yang mungkin di luar preman, yang sadiki-sadiki karena kekuatan badan, karena kekekaran tubuhnya dia suka melakukan zolim kepada yang lebih lemah dari dia. Ayo mulai tinggalkan kebiasaan itu. Biar punya badan besar, biar punya kekuatan, kemampuan, kendalikan hawa nafsumu. Itu intisari substansi dari berpuasa. Al-imsak, mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Jadi puasa satu. Yang kedua, salat tarawih. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang salat malam. Salat malam ada tarawih. Kalau dilakukan sebelum tidur, dia qiyamul lail biasa. Tapi kalau dilakukan setelah bangun tidur, maka dia menjadi qiyamul lail khusus, namanya tahajud. Mau kasih beda qiyamul lail biasa dengan tahajud? Kalau qiyamul lail biasa dilakukan sebelum tidur, kalau tahajud dilakukan setelah tidur. Cuma nanti kalau ada bapak-bapak yang rajin sholat, yang mau memanfaatkan betul-betul bulan Ramadan, Ustadz saya tidak puas dengan tarwih sebelum tidur, masih mau tahajud, baru masih mau witir lagi. Ini saya sampaikan, Anda datang sholat isya, sebelum sholat isya mengerjakan sholat qobliyah. Oke, qobliyah jangan lupa. Setelah itu sholat isya, jangan tinggalkan ba'diyah. Ada orang yang rajin sekali mau pergi di masjid, berharap pahala besar dari tarwih, tapi ada pahala yang lebih besar dia kasih tinggal. Dia semangat mengerjakan sholat tarwih 20 rakaat, tapi dia meninggalkan pahala yang lebih besar 2 rakaat ba'diyah. Ingat bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, sholat tarwih itu biar 20, 40, 60, 100 rakaat Anda kerjakan, tidak dapat menandingi status 2 rakaat ba'diyah setelah isya. Ini jangan salah paham orang. Tarwih itu lebih besar. Tidak, tarwih tidak lebih besar dari ba'diyah 2 rakaat setelah isya. Ini banyak orang salah paham, rajin sekali mau tarwih tapi dia kasih tinggal. Habis tarwih tinggal bodoh-dodoh. Habis isya bodoh-dodoh. Padahal kesempatan untuk 2 rakaat dulu. Maka jangan tinggalkan 2 rakaat setelah isya, baru setelah itu tarwih. Tarwih di sini berapa Pak kasihnya? 8 rakaat. Oke, setelah 8 rakaat sholat witir. Kalau imam sampai sholat witir, maka usahakan Anda semua ikut sholat witir bersama imam. Supaya apa? Supaya dapat pahala qiyamul lail. Syarat mendapatkan pahala qiyamul lail yang utuh adalah sholat dari awal bersama imam dan berakhir bersama salam terakhir imam. Maka tidak boleh 8 rakaat bersama imam baru DP 3 rakaat semua bekeng di kamar. Tidak bagus begitu, tidak bagus. Mau putus Anda punya pahala dengan imam, tidak mau dapat qiyamul lail. Jadi kalau sama-sama dengan tipe imam, usahakan sampai rakaat terakhir, salam terakhir witirnya imam. Mau witir to kamari wa'u, mau witir lo hilawa'u, jangan. Bawa witir sampai selesai dengan imam supaya Anda dapat pahala qiyamul lail. Ya, itu harus karena di mana-mana banyak orang yang habis tarawih pulang baru witir sendiri. Dia pikir itu lebih bagus, padahal tidak lebih bagus daripada dia witir bersama imam. Cuma nanti bapak-bapak yang bangun malam jam 3 menunggu sahur jam 4 masih suka mbak ulang tahajud. Ada yang bingung, Ustadz masih mbak witir? Ya karena dia pikir witir itu harus di akhir. Akhirnya apa? Dia tutup ulang witir tadi malam, dia bilang mau buka yang baru. Banyak begitu Pak Haji ya? Mau buka yang baru tahajud, setelah itu witir ulang. Nggak usah. Anda kalau sudah witir tadi malam, setelah tahajud tidak perlu witir ulang. Karena kaidahnya Nabi katakan la witroni fi laila, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi tidak usah pusing. Ustadz katanya penutup sholat malam witir. Ya tadi malam coba witir, sekarang mau buka yang baru tidak perlu witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kecuali kalau tidak sholat berjamaah, sholat sendiri, tarwih saja. Kalau tidak sempat, tarwih saja. Setelah itu tidur, bangun malam tahajud mungkin 2, 4 rakaat atau 6 rakaat. Setelah itu witir sendiri.
Tapi kalau coba witir dengan imam tidak perlu witir lagi. Saya kira itu. Dan terakhir, amalan yang bisa menggugurkan dosa dan mengantarkan kita kepada pahala yang banyak, baca Quran. Tadi saya sudah disampaikan oleh Pak Kasdin sebagai harapan, sebagai himbauan, sebagai arahan, yang ikro terus belajar ikronya, yang sudah Quran terus dilancarkan Qurannya, supaya bulan Ramadan ada yang orang mau baca, ada kemampuan yang bisa kita kembangkan. Tapi bagaimana dengan orang yang baru ikro, Ustadz, di bulan Ramadan? Apakah ada kesempatan untuk dapat pahala tilawah atau baca Quran? Ya karena Anda belum mampu baca Quran, maka baca saja itu ikro. Orang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Karena dorang Quran, dorang menikmati itu. Tapi kalau Anda masih ikra, Bismillahirrahmanirrahim, bata'a, taba'a. Tidak apa-apa, yang penting belajar dan niat untuk bisa baca Quran supaya dapat pahala dari ta'limnya juga, dari belajarnya juga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. 3 sarana yang jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Karena orang ini hidup ada DP limit, ada batas waktunya orang hidup. Mohon maaf, bisa jadi orang mau mati di dalam penjara, bisa jadi keluar dari penjara tapi di luar juga tetap mau mati toh, tetap mau berakhir orang punya hidup. Maka jangan sia-siakan kesempatan hidup kita ini dengan tidak beramal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairal jaza. Dan kepada bapak-bapak yang mungkin ada mau keluar sebelum Ramadan, ya, ada Pak, ada mungkin 1-2 orang, berbahagialah, bersyukurlah, lanjutkan kebiasaan baik yang ada di dalam, lanjutkan kebiasaan yang baik yang ada di dalam. Keluar sebagai ustadz, sebagai orang alim, sebagai orang yang lebih baik. Jangan down itu mental, mau keluar kesan dari sini orang bilang, ih sweet so alim so orang bilang main paumat ya berarti so ada perubahan begini. Dia bilang kesan alhamdulillah kita uti sudah kamari hidayah di dalam, so ada pembinaan. Mudah-mudahan ngoni tidak macam kita, cuma mau berubah juga. Jadi tidak harus ke dalam mau berubah. Cuma memang ini adalah bentuk kasih sayang Allah kan. Semua berdosa, cuma tidak semua dapat tahu, betul? Nah, oleh karena itu ini adalah rahmat Allah. Mungkin pintu untuk kita menjadi lebih baik harus dititip dulu, kemudian dibina di sini. Insyaallah bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.